kembali lagi bersama saya di channel Putra Tani. Untuk kali ini saya akan membahas masalah pemilihan bibit cengkeh. Di sini saya tanam 2 bibit cengkeh, satu yang sudah berukuran besar, sudah 1 meter, 1 meter lebih nih guys ya. Ini yang 2 ini juga saya tanam juga bibit yang masih kecil seperti ini guys. Nah ini guys, di sini saya akan membahas apa sih penyebab saat kita menanam pohon cengkeh sering mengalami kegagalan atau kematian teman pohon cengkeh itu tersebut guys ya. Kenapa? Karena petani zaman sekarang lebih suka menanam bibit cengkeh yang sudah besar seperti ini guys, yang sudah dibeli dari bibit cengkeh sudah besar gini, yang karena diharapkan pohon itu cepat berbuah, tidak terlalu lama menunggu untuk berbuah ya guys ya. Tetapi itu justru yang membuat penanaman pohon cengkeh itu sering gagal. Karena pohon bibit cengkeh yang besar ini saat di toko bibit itu hanya ditempatkan di kantong polybag ini guys, kantong polybag, sehingga perakaran pohon cengkeh ini tersebut itu menggulung di dalam polybag itu sendiri guys. Yang seharusnya pohon sebesar ini sudah cangkupan sudah lebar ke sana, berhubung karena ditempatkan di polybag, maka akar itu akan menggulung di sini guys, dan itu sangat rentan membuat kematian pohon itu sendiri. Apalagi di saat memasuki musim kemarau guys, kita harus lebih sering intas menyiram. Setelah sedikit kita menyiram, akar akan mengering dan itu akan menjadi incaran hama rayap sehingga menyebabkan pohon ini mati. Dan yang kedua, dengan akar yang menggulung tersebut, otomatis jangkauan akar untuk mencari nutrisi itu tidak seimbang dengan pertumbuhan pohon itu sendiri. Karena perlu kita ketahui, semakin tinggi semakin besar pohon, otomatis harus diimbangi dengan pertumbuhan akar yang semakin besar dan jauh juga jangkauan dalam tanahnya itu ya guys ya, karena untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhan energi dari pohon itu tersebut. Di saat memasuki musim kemarau, akar yang menggulung ini tidak mampu untuk mencari nutrisi mencukupi pohon yang sudah besar seperti ini, sehingga rentan dengan kematian, lalu kering dan terus diserang oleh hama rayap. Yang kedua, di saat memasuki musim penghujan, akar yang menggulung ini juga justru akan meningkatkan kelembaban dalam tanah itu sendiri, sehingga dapat mengundang sejenis hama jamur akar yang disebutnya jamur akar ya guys, membuat akar itu busuk dan terus membuat ini pohon ini mati. Nah, berbeda dengan pohon yang masih kecil seperti ini guys. Nah ini nah di saat kita menanam pohon yang kecil seperti ini guys, nah akarnya ini belum sempat sampai menggulung, masih dalam, walaupun dalam polybag itu pun juga masih belum menggulung, masih terurai bebas ya guys. Di saat kita menanam ke dalam tanah seperti ini, nah ini otomatis kita memberi ruang gerak yang bebas akar itu tersebut ya guys. Semakin tinggi pohon ini, semakin tinggi, otomatis akar ini punya ruang untuk tumbuh ke samping sini karena tidak ada batas dalam polybag itu tersebut. Sehingga dalam musim kemarau, pohon yang kecil seperti ini lebih kuat dari tahan hama dan tahan kekeringan guys. Begitu juga pada saat musim penghujan, kelembapan dalam tanah ini tidak terfokus pada tengah ini guys, karena akar yang terurai itu mengurangi kelembaban yang berlebih pada tanah itu sendiri guys, sehingga lebih tahan daripada hama jamur akar itu guys. Nah, untuk jawaban dari teman-teman, pertanyaan teman-teman, mana yang lebih baik antara yang kecil seperti ini atau yang besar seperti itu, untuk pribadi saya sendiri, saya rekomendasikan teman-teman untuk menanam bibit cengkeh itu dari yang kecil seperti ini guys. Memang sih sedikit repot, tapi kita itu dalam bertanam itu mengharapkan pohon yang tahan hama dan awet sampai anak cucu kita guys ya. Karena dengan pohon yang, menurut saya pohon yang kecil seperti ini itu lebih bagus ya pertumbuhannya dan keawetannya nanti ya guys ya. Cukup sekian ya guys video dari saya, semoga ini bermanfaat ya guys ya. Ingat ya guys, setiap penanaman
jenis pertanian apapun harus selalu didasari dengan niat dan ketekunan. Insya Allah kita akan menghasilkan tanaman dan hasil yang melimpah juga ya guys ya. Dan kata orang Jawa sih bilang sih harus telaten, open, dan panen. Oke guys, salam tani, salam putra.